Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Tolong dirapikan dulu duduknya anak-anak. Baik, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Semoga anak-anak ibu semuanya selalu sehat dan selalu mudah dalam mendapatkan pelajaran yang diberikan hari ini. Ya. Baik, pertama-tama kita baca doa dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, hari ini anak ibu belajar pendidikan agama Islam dengan materi jasa khulafaur rasyidin untuk dunia. Baik, untuk pertemuan yang hari ini kita cukup mempelajari dua tentang khalifah dulu, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sebelumnya ibu ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian khulafaur rasyidin, yang kedua mengenal riwayat singkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, kemudian menyebutkan dakwah dan jasa mereka serta menjelaskan sifat kepemimpinan para khulafaur rasyidin tersebut. Oke, yang pertama ibu pertama kali ingin bertanya kepada anak semuanya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu khulafaur rasyidin? Di sini ibu akan menjelaskan khulafaur rasyidin itu merupakan pemimpin. Khulafa itu artinya pemimpin, di mana pemimpin ini itu merupakan pemimpin yang hidup atau pemimpin yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di mana khulafaur rasyidin ini terdapat 4 khalifah di dalamnya. Nah, yang 2 di antaranya itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang ibu sebutkan tadi. Kalau untuk 2 khalifah yang selanjutnya itu pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Yang pertama, ibu ingin jelaskan terlebih dahulu tentang Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan khalifah pertama yang memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar ini memimpin umat Islam itu dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kemudian sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, di mana Abu Bakar ini merupakan 10 orang pertama yang membenarkan peristiwa dari Isra Mi'raj. Makanya Abu Bakar Siddiq itu memiliki gelar As-Siddiq, yang dimana dia itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dari Rasulullah SAW tersebut. Kemudian Abu Bakar ini juga memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki pengaruh terhadap Islam. Cara berdakwahnya yang pertama, ketika Rasulullah menyebarkan Islam tadi, dia segera beriman kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar itu juga mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Kemudian memerdekakan budak kaum muslim yang disiksa. Kemudian membenarkan peristiwa dari Isra Mi'raj tadi. Kemudian menenangkan umat Islam saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan tentang Abu Bakar As-Siddiq tadi, apakah anak-anak ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Cindy boleh tanya. Kenapa Abu Bakar ini bisa menjadi pemimpin setelah Rasulullah? Padahal kan ada Umar yang wajib juga. Oh, baik. Alasannya, kenapa Abu Bakar dahulu dijadikan khalifah? Kenapa tidak Umar terlebih dahulu? Karena yang pertama itu tentu karena Abu Bakar ini itu merupakan 10 orang pertama yang menikah dengan juga kan. Kemudian ketika itu umat Islam ini bingung mencari siapa pengganti dari Rasulullah ini yang menjadi pemimpin dari umat Islam ini. Kemudian berkumpullah kaum umat Islam ini di dalam musyawarah yang bernama Saqifah Bani Sa'idah, di mana akhir dari keputusan tersebut menjelaskan bahwa kaum muslimin itu memilih Abu Bakar untuk yang menjadi pemimpin umat Islam.
Kemudian juga disetujui oleh kaum Majelis Ansor. Kemudian yang lebih tepatnya itu Umar langsung yang menunjuk Abu Bakar Siddiq tersebut karena yang mendirikan ini. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, Bu. Novi, silakan. Apa saja dasar dari kekhalifahan Abu Bakar ini selama menjabat, Bu? Oh, kalau untuk biasanya itu ada menjaga persatuan antara kaum muslimin. Jadi Abu Bakar ini itu orangnya itu kan tidak sekeras dan setegas Umar. Jadi lebih mudah untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara yang lebih lembut, kan? Kemudian membangkitkan kepercayaan di kaum muslimin. Karena kan setelah wafatnya Rasulullah itu kaum muslimin ini bingung, gitu kan? Bagaimana Islam selanjutnya setelah wafatnya Rasulullah atau Nabi kita, gitu kan? Kemudian menegakkan keimanan dan hukum-hukum Islam yang ada. Kemudian melakukan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Selanjutnya ini menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama biografinya terlebih dahulu. Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin tadi yang menjabat dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian Umar bin Khattab ini masuk Islam itu setelah mendapatkan hidayah yang lebih kuat setelah mendengar adanya membaca Quran ketika itu. Kemudian Umar bin Khattab ini juga dijuluki Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang benar dengan yang salah. Kemudian Umar bin itu dikenal dengan sifat yang tegas, adil dan bijaksana sebagai pemimpin. Kemudian pada masa Umar ini pun terjadi perluasan wilayah Islam secara besar-besaran, bahkan sampai sepertiga dari dunia ini dikuasai oleh Islam. Kemudian jasa dari Umar bin Khattab yang ketika dia menjabat jadi khalifah itu dia membentuk aturan dan sistem keuangan negara yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian membangun kota baru seperti Ustad, Kufah, dan Basra. Kemudian mengatur pengelolaan masjid dan mendirikan Baitul Mal. Pokoknya keuangan negara Islam pada masa itu. Kemudian juga pada masa ini Umar menetapkan kalender Hijriah. Sampai saat ini juga kita mengenal kalender Hijriah tersebut, kan? Dari penjelasan tentang Umar tadi, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Belum. Boleh, Umur. Memang bertanya bagaimana Umar itu tetap bisa menyatukan umat Islam karena dia memiliki sifat yang jelas dan tidak. Oh iya, Umar bin Khattab itu memiliki sifat yang keras dan tegas, tapi itu tuh sebagai bentuk dari kekuatan untuk menegakkan keadilan dan aturan yang ada pada masa itu. Kan Islam baru-baru menyebar, gitu kan? Tidak semuanya itu sesuai dengan ajaran langsung, dan ada juga yang memberontak, gitu kan? Maka dengan adanya sifat tegas dari Umar tadi itu bisa menyatukan dari kaum muslimin pada masa itu. Kemudian Umar itu tegas terhadap aturan, bukan terhadap segala-gala halnya, tapi dia tetap lembut terhadap hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam itu. Di mana sifat tegasnya itu hanya ditujukan kepada perilaku kezaliman musuh-musuh Islam dan para yang mengaku sebagai nabi juga termasuk itu. Kemudian Umar ini itu juga terbuka terhadap kritik-kritik yang ada terhadap dirinya itu. Baik, sekarang Ibu mau tanya dulu kepada kelompok 2. Mulai dari Novi, silahkan jawab bagaimana penerapan sifat dari Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, saya akan jelaskan pertama itu tentang sikap keberanian. Bentar. Anak-anak yang lain mohon perhatiannya dulu ya. Ya, Bu. Ulang lagi Novi. Nah, kalau kau berarti kan dia berani Bu. Nah, jadi penerapan harus sehari-hari Bu, kita juga harus berani itu dalam hal tidak melanggar aturan, berani menyelesaikan, berani bagi teman, dan tegas dalam menegakkan prinsip agama. Bagus sekali, 10 for you. Lanjut, Karin, silakan jawab. Simak ya anak-anak yang lain. Ya, Bu. Jadi Khalifah Umar itu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Saya seperti Umar itu mendapatkan tugas untuk usaha pekerjaan
sih yang menjadi tugasnya tersebut? Bagus. Coba lanjut nih. Sifat Umar itu yaitu dia sederhana dan rendah hati, tidak hidup berlebihan dan sombong, meski memiliki kekuasaan ataupun harta Umar itu sangat banyak. Misalnya membiasakan gaya hidup yang sederhana. Jadi jawaban kelompok dua tadi, menurut anak ibu yang kelompok satu, apakah benar? Jadi yang disampaikan di kelompok dua tadi. Benar. Ya, betul sekali itu benar ya. Dari yang dijelaskan oleh Novi, kalimat ini itu sesuai dengan penerapan sifat Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ibu ingin tanya kepada kelompok satu tentang Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Kelompok dua silakan menyimak ya. Yang pertama ibu mulai dulu dari Cindy, silakan jawab. Baik Bu, penerapan sikap dari Abu Bakar itu yang pertama setia dan berpegang teguh kepada kebenaran. Contohnya kita membantu teman tetap mengikuti teman yang diperlakukan tidak adil. Lalu kita berpegang teguh kepada prinsip kita walaupun berbeda dari orang lain, yang penting prinsip kita itu benar. Bagus, lanjut bisa. Baik Bu, salah satu sifat dari Abu Bakar itu yaitu dermawan, yang mana kita harus saling membantu orang lain yang membutuhkan dengan ikhlas. Bagus, lanjut Timur. Baik Bu, salah satu sifat dari Abu Bakar itu kan sidik namanya itu. Jadi kita jujur, tidak boleh berbohong dalam kehidupan kita karena takut dimarahi atau sebagainya. Bagus sekali, pintar-pintar sekali ya. Ayo kelas ibu, kita beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Sekian pengetahuan dari tentang kelompok Rasyidin 2 kali yang dijelaskan. Semoga teman-teman ibu bisa memahami dan menerapkan dari sifat dan perilaku kelompok Rasyidin tadi. Untuk 2 kalimat selanjutnya itu di pertemuan depan kita bahas ya anak-anak. Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.